Jadi sebagian, tidak semua orang setelah sembuh dari sakit, COVID-19 ini, mempunyai kekebalan, jadi kebal. Di dalam darahnya, di dalam plasmanya terdapat antibodi yang mampu menetralkan, virus, corona. Sehingga kalau plasma dari orang-orang yang telah sembuh ini diberikan kepada pasien-pasien yang berat, itu amat bermanfaat pada sebagian pasien. Mhm. Sebetulnya penelitiannya belum selesai. Itu penelitiannya memang pada banyak sekali pasien di Amerika, 70.000 orang, jadi amat sangat besar. Dan sebetulnya baru selesai 2-3 hari ini, tanggal 28. Namun karena permintaan dari presiden yang mendesak dan juga karena masalah di Amerika itu COVID-19-nya amat sangat serius, lebih dari 5 juta, maka minta dinilai cepat dan ternyata evaluasi cepat sebelum selesai benar-benar itu memang manfaatnya banyak. Jadi Mhm. dikeluarkan izin untuk emergency, izin sementara jadinya. Izin sementara begitu ya. Tapi kalau kita lihat untuk metode plasma darah ini kan sebenarnya sudah sering ditemukan untuk hal-hal lain begitu, misalnya kecantikan untuk metode PRP dan juga metode lainnya. Secara prinsip sebenarnya apakah sama begitu metodenya, Prof? Oh, kalau untuk kecantikan nanti dulu, karena prinsipnya transfusi darah ataupun plasma ataupun sel darah merah ataupun bagian dari darah yang lain itu untuk save life. Namun juga tidak 100% aman. Jadi prosedurnya aman, namun tidak 100%. Jadi kalau untuk save life tentu amat baik. Jadi misalnya dalam darah kita ini kalau kita nyumbang darah ke PMI akan kemudian dibagi menjadi komponen darah. Jadi menjadi sel darah merah, jadi packed red cell, kemudian trombosit, kemudian plasma, dan bisa juga menjadi faktor-faktor pembekuan. Jadi memang pemberian komponen darah itu sudah amat sangat rutin dikerjakan sekarang ini. Jadi kalau pasien dengan anemi berat harus transfusi ya diberikan packed red cell. Pasien memerlukan faktor pembekuan ya diberi faktor pembekuan. Perlu trombosit diberi trombosit. Kurang plasma diberi plasma. Mhm. Prof, Dalam berarti hal kalau ya, tadi COVID-19 Anda karena katakan mengandung juga antibodi. ya, Prof, tadi Anda katakan bahwa ini sebenarnya masih dilakukan uji coba begitu, tapi karena keadaan darurat di Amerika maka dipercepat begitu untuk izinnya, izin daruratnya. Berarti bisa dikatakan tidak 100% aman, Prof. Kalau presentasinya mungkin seberapa besar begitu bisa melakukan terapi penyembuhan atau menyembuhkan pasien-pasien ataupun ada risiko mungkin yang harus bisa saja terjadi. Iya, risikonya dulu. Risiko semua transfusi pertama bisa menularkan penyakit, bisa menularkan hepatitis B, hepatitis C, HIV, namun kan sudah di-screening. Jadi plasma yang mau diberikan pada orang dengan COVID-19 harus sudah di-screen terhadap berbagai macam penyakit. Kemudian golongan darahnya tentu harus sama. Namun yang masih kadang timbul walaupun amat jarang itu menyebabkan gangguan di paru yang serius atau menyebabkan kelebihan volume darah, itu juga komplikasi yang serius. Amat jarang terjadi, jadi dibanding manfaatnya jauh lebih besar manfaatnya. Dan Mhm. karena ada efek samping itu, maka sebetulnya semua produk darah itu kalau mau diberikan memang untuk save life.